Desmond sentil Kompolnas soal kasus Brigadir J dan KM50. Mimik Mahfud MD berubah. Atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini, ada ndak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian? Banyak kasus. Pak. Banyak. Contoh. Oke, kasus KM50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya, jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagai Jawabannya, Menko Polhukam, tidak ada jawaban ini apapun, nggak hasil penting ya, Pak? penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada Masa tindak saya lanjut diam? nggak? Boleh dong. Iya boleh. Enggak, Ada kalau tindak soal lanjut nggak, Pak? implementasi di Polri jangan salahkan saya. Loh, tidak disalahkan Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon, maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon, berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju, kan begitu Pak? Kita Ya, kan silakan. bernegara Pak. Silakan Bukan aja menang-menangan. dinilai, Pak. Jadi jangan menang-menangan Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa? Siapa mereka? Munafik. Diambil dari kata nafa, lobang. Dua lobang dalam tanah. Satu lobang masuk, satu lobang keluar. Cakapnya cucuk cabut. Cakapnya tak bisa dipegang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa orang beriman, apa kata dia? Amanna. Kami beriman, sama macam kalian. Kita sama, kita tak setuju dengan itu. Amanah, kami sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka sudah bersatu, bercanda bersama, ngobrol ila syayatinihim, dengan setan-setan mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum, kami sama kalian. Loh, kenapa kalian sama mereka kemarin? Sekarang kenapa sama kami? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ikut mereka hanya ngejek-ngejek aja, hanya nyari kelemahannya aja, hanya untuk meramai-ramaikan aja, hanya untuk pos-pos aja, hanya untuk nengok-nengok aja. Sebenarnya kami sama kalian, setan. Munafik. Tempat mereka di mana? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Tapi untuk yang munafik ini di mana letak mereka? Diletakkan tempat khusus VVIP dalam neraka jahanam. Di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfal. Darki al asfal. Asfal artinya yang paling rendah, yang paling bawah. Bukan aspal hitam itu. Fid darkil asfali minan nar. Mereka di keraknya api neraka jahanam. Jangan terkejut, jangan heran. Apa yang ada saat ini itu hanyalah janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah, semakin menguatkan keimanan kita. Bersabar. Hari ini bukan cuma mikrofon tak boleh keluar, pintu harus terkunci tutup. Yang naik satu sisi dia menjadi tekanan yang luar biasa. Orang-orang beriman tak pernah melihat itu sebagai tekanan. Orang beriman ketika mendengar berita itu makin bangkit adrenalin jihadnya, makin bangkit semangatnya. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dihadapi Bilal bin Abi Rawah, yang pernah dihadapi Sumayyah, ditikam jantungnya oleh Abu Jahal, perempuan pertama mati syahid. Sumayyah membangkitkan keimanan. Siapa yang gentar hatinya menerima berita ini, siapa yang datang takutnya, tak layak dia menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masih ada takutnya. Orang beriman habis sudah takutnya itu. Takutnya hanya diperuntukkannya, aku takut mati su'ul khatimah, aku takut mati dalam keadaan ditarik nyawaku tidak mengucapkan la ilaha illallah. Takutnya sudah habis. Aku takut ketika kulit terbakar, kullama nadijat juluduhum, ketika kulit itu terbakar, hangus, gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Tak tersisa lagi takut untuk musuh, karena takutku sudah habis. Takut mati dalam keadaan sakratul maut, su'ul khatimah.
Bersyukur Bapak Ibu yang masih ada rasa takut kepada Allah, masih takut tak sholat subuh. Anak-anak muda yang ganteng, gagah, perkasa, muda belia, tapi datang ke masjid menegakkan syariat Allah. Andai kafir semuanya di atas muka bumi ini, wa may yanqalib ala aqibai, murtad semuanya, mati mereka semua kafir, falan yadurrallaha syai'a, Allah tak pernah rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Maka saudaraku yang sudah terlalu lama dalam kemunafikan, yang sudah terlalu banyak memakan duit haram dari orang kafir, berhentilah. Tak lama kalian menikmati itu, tak lama untuk memakan itu, diwariskan kepada anak istri. Toh akhirnya kita akan mati juga menghadap Allah. Yang dibawa itu apa? Illalladzina amanu wa amilus salihati. Diungkapkan sebagai pakar, profesor, doktor, guru besar. Berapa lama kau nikmati itu? Ditulis di koran, digunting clipping, ditempel di dinding kamar. Habis itu pun akan kau mati menghadap Allah. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Nama besar hilang terbang diembus angin. Kehebatan, kekuasaan, apa yang diinginkan dari menyokong orang kafir, proyek-proyek, berapa yang dapat sempat dinikmati ditelan, akan habis juga. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Desmond J. Mahesa menyentil Ketua Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Mahfud MD tentang peran lembaganya di kasus penembakan Laskar FPI di KM 50. Desmond mengungkit hal itu saat rapat dengar pendapat RDP, dan rapat dengar pendapat umum RDPU, membahas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin. Brigadir J tewas dibunuh di rumah mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dalam insiden yang dikenal dengan sebutan peristiwa Duren 3, tanggal 8 Juli tahun 2022. Desmond awalnya menanyakan peran Kompolnas dalam kasus Verdi Sambo. Dia menilai lembaga itu sudah seperti juru bicara Polri. Tugas Kompolnas itu apa sih sebenarnya? Kalau kapasitas cuma jadi jubir seperti itu, ya, tidak perlu ada Kompolnas, kata politikus Gerindra itu. Pertanyaan Desmond tersebut direspons Mahfud yang menjelaskan bahwa Kompolnas merupakan lembaga eksternal yang bertugas mengawasi Korps Bayangkara. Menurut Mahfud,